Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok keempat, yaitu usaha Bedmom yang bernama Bubble and Bliss. Sebelumnya, perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Iqbal Maulana dari program studi Manajemen S1. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Indra Raharja, STMBA, yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan dari hasil diskusi yang telah kelompok 4 atau kelompok kami ini lakukan. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi, saya akan memulai presentasinya. Yang pertama ada executive summary, yaitu Bubble and Bliss adalah usaha bedroom yang dirancang untuk memberikan pengalaman mandi yang menyenangkan, menenangkan, dan mewah. Bubble and Bliss ini juga menyediakan berbagai aroma dan juga menciptakan pengalaman yang menarik, estetik atau estetis dan terapeutik. Bubble and Bliss ini juga tidak hanya menyediakan untuk pelanggan individu, tapi kami juga bekerja sama dengan beberapa hotel, villa, dan spa kecantikan. Dan pada pengembangan produk, kami juga terus melakukan riset dan inovasi untuk menjaga eh, agar produk kami tetap ikut dalam tren. Upaya ini juga mencakup seperti peluncuran produk eksklusif dengan desain dan aroma yang unik, dan juga yang dirancang untuk meningkatkan persepsi nilai produk dan mendorong pembelian ulang. Lalu kita masuk ke latar belakang, eh, kenapa produk ini kami pilih untuk kami buat, yaitu ya, karena sekarang ini merawat kulit sudah menjadi kebutuhan semua orang. Semua orang sudah mulai berlomba-lomba untuk menjaga kulit mereka. Karena dengan hiruk pikuknya dunia sekarang ini, tidak jarang membuat orang ingin pulang, cepat-cepat pulang ke rumah untuk memanjakan diri mereka yang biasanya disebut self-service. Self-service, sorry. Self-care. Dengan cara yaitu yang tadi, seperti bed bomb ini, dengan menggunakan bed bomb, yaitu bisa berendam di kamar mandi atau membersihkan diri dari sisa-sisa debu. Dan juga sekarang-sekarang ini, seperti yang tadi sudah saya singgung, orang-orang juga sudah mulai khawatir atau mulai perhatian terhadap produk-produk yang akan mereka beli, khususnya untuk produk me- yang berhubungan dengan kulit. Seperti dimulai dari sabun cuci muka, sabun badan, dan salah satunya yaitu bath bomb. Orang-orang juga sudah mulai memilih dalam membeli sebuah produk perawatan diri. Selain itu juga sekarang ini banyak tren-tren yang muncul, yaitu tren-tren berendam untuk menjaga atau merawat tubuh mereka, yang dimana berendam tersebut juga juga bisa mengeluarkan aroma-aroma yang wangi dari bath bomb yang mereka beli, sehingga bisa menenangkan juga membuat pengalaman mandi juga berbeda. Maka dari itu Bubble and Bliss hadir untuk membantu masyarakat yang ingin relax setelah bekerja dengan bed bomb yang dapat menghilangkan rasa penat dan meluruskan otot-otot. Bubble and Bliss ini juga berarti gelembung dan kebahagiaan, karena kami percaya bahwa mandi bukan sekadar rutinitas, tetapi juga momen untuk merawat diri dan menemukan keseimbangan antara tubuh dan jiwa. Visi misi. Visi misi kami adalah, yang pertama ada visi. Visi kami itu menjadi merek bed bomb terkemuka yang menghadirkan pengalaman mandi mewah, menyenangkan, menenangkan.
dengan bahan alami, serta estetika yang memukau. Dan sebagai produk unggulan yang memberikan relaksasi dan keseimbangan bagi jiwa dan raga, misi kami yaitu memproduksi bed bomb berkualitas premium, melakukan penjualan 850 pieces per bulan, memperkuat kerjasama dengan hotel, villa, dan spa, serta menyediakan pengalaman mandi yang tak terlupakan bagi para tamu, hotel, villa, dan spa. Selain itu juga kami menciptakan produk eksklusif yang hanya tersedia secara khusus. Dan yang terakhir, menjamin kepuasan mitra bisnis dan pelanggan. Untuk visi secara objektif, yaitu menetapkan standar kualitas produk yang menekankan pada penggunaan bahan alami, desain yang menarik, juga kualitas produk yang tinggi. Sehingga kami bisa memberi nilai tambah pada pengalaman mandi yang berbeda. Dengan begitu, produk kami akan memiliki daya tarik yang beda dan bisa memikat para pelanggan melalui citra merek yang mewah dan menenangkan. Untuk visi secara objektif, yaitu memproduksi bed foam berkualitas premium. Bed foam kami juga menggunakan produk atau bahan yang alami serta premium. Kami juga akan terus menjaga konsistensi dari kualitas produk yang kami perjualbelikan. Melakukan penjualan 850 pieces per bulan, yaitu kami akan melakukan penjualan sesuai misi ini, yaitu dengan cara menggunakan media sosial sebagai media promosi, diskon spesial, souvenir, bundling deal, serta penjualan melalui e-commerce. Lalu selanjutnya ada memperkuat kerjasama dengan hotel, villa, dan spa. Kami menjadikan hotel, villa, dan spa ini sebagai mitra eksklusif untuk distribusi produk premium. Agar misi ini tercapai, kami menawarkan sebagai kerjasama dengan pihak hotel, villa, dan spa, seperti custom bed bomb untuk branding mitra. Selanjutnya, menyediakan pengalaman mandi yang tak terlupakan bagi tamu, hotel, villa, dan spa. Dengan begitu, mitra kami akan puas dengan kehadiran bedroom kami dan juga bisa memperkuat citra merek kami sebagai penyedia produk relaksasi berkualitas premium serta dapat meninggalkan kesan dan kesan yang positif. Dan selanjutnya yaitu ada menciptakan produk eksklusif yang hanya tersedia secara khusus. Kami juga ingin membangun citra merek yang eksklusif dengan menawarkan produk terbatas yang hanya dapat dibeli atau ditemukan sesuai ketentuan produk tersebut. Untuk deskripsi produk kami yaitu untuk namanya sendiri adalah bed bomb. Diameternya itu kurang lebih 6 cm dengan berat 110 gram sampai 120 gram. Bahan utamanya yaitu mengandung sodium bikarbonat, garam Epsom, minyak esensial, dan minyak wangi, virgin coconut oil, vitamin E, sunflower oil, aqua butter, dan lain-lain. Untuk varian aromanya kami ada lavender, coklat, bubblegum, rose, camel, chamomile, strawberry, dan strawberry. Cara penggunaannya sendiri yaitu isi air sekitar setengah dari bathtub dengan air dan jatuhkan bed bomb. Dengan begitu, bed bomb akan mulai sedikit berbusa secara pelan. Mengapa sih harus beli bed bomb di kami? Itu yang pertama, busanya melimpah. Selain itu ada aromanya yang sangat menyegarkan, warnanya cerah, dan melembabkan kulit. Untuk CPS sendiri, segmentasi kami dimulai dari demografis. Demografis kami yaitu mengincar umur sekitar 25 tahun sampai 38 tahun, yang mana ini sini kami mengincar individu yang mengutamakan kenyamanan, relaksasi, dan kemewahan saat berendam. Untuk jenis kelaminnya, kami mengincar mayoritas adalah perempuan.
status sosialnya sendiri, kami mengincar para individu yang sering menginap di hotel villa mewah dan juga penyuka spa kecantikan. Untuk pendapatannya sendiri adalah menengah ke atas. Segmentasi selanjutnya yaitu dari geografis, lokasi strategis. Untuk lokasinya, kami berfokus untuk menaruh produk kami di daerah-daerah wisata atau perkotaan, terutama yang memiliki hotel, villa, dan spa premium. Secara psikologis, kami mengincar gaya hidup. Untuk gaya hidupnya itu kami mengincar para traveler yang memang suka mencari kenyamanan saat berendam atau saat mandi di penginapan. Dan itu juga individu yang mengutamakan relaksasi pada saat berendam. Untuk nilainya, kami mengincar individu yang menyukai aromaterapi, serta ingin memiliki kualitas mandi yang premium, serta ingin mendapatkan pengalaman mandi yang mewah. Untuk targeting sendiri, kami bekerja sama dengan pihak hotel dan villa, dan juga spa. Selain itu, kami hadir untuk mencari konsumen yang suka berpergian dan ingin merasakan pengalaman mandi yang unik dan mewah saat menginap. Lalu selain itu, kami juga mengincar hotel bintang 4 sampai 5 dan villa mewah yang menyediakan fasilitas bathtub, jacuzzi, dan lain-lain. Lalu juga kami menargetkan pada manajemen pihak hotel dan villa yang ingin meningkatkan layanan premium melalui produk-produk tambahan. Dan juga kami mengincar atau menargetkan pada spa yang memiliki paket eksklusif. Untuk positioning sendiri, proporsional kami yaitu nilai take a break, unwind, and indulge in the calming aromas and luxurious bubbles of our bedrooms made just for you. Untuk tagline-nya sendiri adalah kami mandi cantik dengan nutrisi yang terasa di kulit. Untuk diferensiasi untuk mitra yaitu dalam pengemasannya terlihat eksklusif, lalu kami menghadirkan aroma relaksasi yang dirancang khusus. Untuk bed hotel sendiri, kami menawarkan bedroom yang memiliki preferensi dari segi aroma dan manfaat. Jadi cocok untuk semua jenis tamu. Untuk villa sendiri, kami akan membuat bedroom dengan aroma yang fresh dan elegan. Kalau untuk spa sendiri, kami akan memberikan bedroom dengan manfaat cara petik. Lalu selanjutnya ada memperkuat citra sebagai akomodasi penginapan dan perawatan diri yang peduli pada kenyamanan tamu. Lanjut, kita ada masuk ke marketing mix. Yang pertama ada produk, yaitu secara kualitas produknya sendiri, lalu selain itu variasi, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga eksklusivitas untuk para mitra, seperti yang tadi sudah saya singgung sebelumnya, kami akan menyediakan berbeda-beda untuk setiap jenis dari mitra yang kami ajak kerjasama. Jadi mereka akan mendapatkan bed bomb dengan yang memiliki manfaat serta wangi yang berbeda, tidak sama satu sama lain. Untuk kualitasnya tetap kami buat rata, yaitu yang terbaik. Untuk harganya sendiri atau price, kita bed bombnya itu menaruh di harga Rp65.000. Untuk sea salt sebagai add-on atau tambahan yaitu sekitar Rp15.000. Untuk place-nya sendiri ada distribusi online dan offline. Untuk online-nya sendiri ada e-commerce, dan untuk offline-nya sendiri ada penjualan langsung. Selain itu ada kerjasama langsung. Lalu lanjut, kita untuk bagian promosi. Bagian promosi kita ada digital marketing dan offline marketing. Untuk digital marketing sendiri ada sosmed, terus ada berkolaborasi dengan para influencer dan travel blogger.
Lalu ada kegiatan di hari spesial dan juga penawaran spesial. Di offline marketing sendiri, kami biasanya akan melakukan presentasi produk, lalu kita akan melakukan brand partnership, dan juga kita akan hadir di event-event atau pameran-pameran yang berkaitan dengan Bedbom ini. Lalu untuk bagian people, kami memiliki beberapa tim, yaitu yang pertama ada tim produksi, lalu selanjutnya ada tim penjualan, lalu selanjutnya lagi ada tim marketing, dan yang terakhir ada customer service. Untuk prosesnya sendiri, proses produksi kami selalu melakukan riset dan pengembangan. Selain itu juga kami menentukan standar produksi kami, di mana kami akan selalu menjaga standar produksi kami untuk tetap menjadi yang terbaik. Dan apabila ada kekurangan, maka kami akan segera membenahi lalu membuat jadi lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada proses pemesanan dan pembelian, yaitu ada offline, seperti yang tadi, penjualan langsung, ataupun online, kita ada di e-commerce. Lalu selanjutnya ada proses pengiriman, yaitu pengiriman itu ada dua. Yang pertama ke hotel, villa, dan spa sebagai mitra kami. Terus selanjutnya ada pengiriman ke pelanggan individu. Lalu selanjutnya ada proses layanan pelanggan, di mana kami memberikan layanan berupa pasca pembelian serta serta loyalty program. Untuk physical evidence sendiri, kami menghadirkan kemasan produk dengan desain kemasan yang bagus serta label informasi yang lengkap. Dan itu yang selanjutnya ada produk itu sendiri. Dan yang terakhir ada toko online. Toko online ini juga mencakup dari desain toko online tersebut atau desain online-nya. Ini untuk screenshot akun e-commerce kami yaitu Shopee. Di sini memang kami baru bikin. Lalu ini untuk akun sosial media kita yaitu berupa Instagram. Bisa di-follow bagi yang nonton. Lalu kita masuk ke selanjutnya yaitu ada aspek mekanisme produksi. Yang pertama ada input yaitu berupa bahan baku, alat, serta proses. Untuk outputnya yaitu adalah produk jadi, pengemasan produk, penyimpanan produk, dan juga distribusi. Untuk aspek sumber daya sendiri, perusahaan kami ini memiliki karyawan berjumlah 7 orang, yang mana mereka semua akan menjalankan semua kegiatan perusahaan sesuai dengan SOP yang sudah berlaku. Yaitu yang pertama, jam kerjanya sendiri, itu jam bekerjanya kami ada di 8 jam kerja dan ditambah 1 jam istirahat. Untuk waktu kerja sendiri, waktu kerja kami itu ada dari jam 8 sampai jam 5 sore. Lalu selanjutnya, tenaga kerja wajib mendapatkan pelatihan. Lalu yang selanjutnya, nomor 4, karyawan terbaik akan mendapatkan apresiasi dari perusahaan berupa insentif, sorry, atau bonus. Lalu yang kelima, setiap pelanggaran pekerja ataupun karyawan akan diberikan peringatan sebagaimana kesalahan yang telah dilakukan. Ini merupakan tabel dari aspek sumber daya manusianya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, yaitu untuk posisinya sendiri, ada production staff, marketing staff, dan admin atau customer service. Untuk deskripsi pekerjaannya, production staff memahami proses produksi, mengerti dengan mengerti benar-benar tentang produk tersebut yang akan dibuat, lalu akan melakukan cek pada setiap produk yang telah diproduksi. Untuk pelatihannya, kami akan menjelaskan tentang produk kami, dan itu juga kami akan melatih para tim produksi untuk melakukan quality control dari setiap produk-produk yang telah dibuat. Dan untuk rewardnya, kami memberikan bonus jika telah mencapai target tanpa ada catat sedikit pun. Lalu yang selanjutnya ada
memberikan sertifikat penghargaan untuk kontribusi mereka yang luar biasa, dan selain itu memberikan program atau memberikan voucher belanja bagi para staf yang telah konsisten dalam dan teliti dalam bekerja. Untuk punishment sendiri, peringatan tertulis, lalu juga ada pemotongan bonus atau insentif. Marketingnya sendiri, untuk marketingnya, yaitu melakukan pemasaran dengan tepat dan penggunaan strategi pemasaran yang baik. Lalu selanjutnya, dapat melakukan negosiasi dengan calon customer. Selain itu, memiliki keterampilan dalam menggunakan media sosial dan juga terampil berkomunikasi dengan bahasa yang baik untuk memasarkan produk. Untuk pelatihan yang kami berikan yaitu berupa simulasi negosiasi, latihan storytelling produk, dan selanjutnya pelatihan untuk pembuatan konten yang menarik, dan yang terakhir pelatihan untuk membangun hubungan baik dengan konsumen. Reward yang kami berikan yaitu ada komisi tambahan untuk setiap target penjualan yang telah tercapai, mendapatkan penghargaan sebagai marketing terbaik, lalu untuk punishment-nya yaitu teguran untuk pemasaran yang tidak sesuai dengan brand image. Selain itu, pemutusan kerja apabila dalam 5 bulan target tidak bisa tercapai. Dan yang terakhir, yaitu admin dan customer service. Kami memiliki deskripsi pekerjaannya yaitu untuk memiliki ketelitian yang cukup bagus, serta dapat berkomunikasi dengan baik pada orang atau konsumen itu. Pelatihan yang kami berikan berupa pelatihan komunikasi yang ramah, profesional, serta solutif saat melayani konsumen. Selain itu juga kami akan memberi pelatihan berupa teknik bagaimana teknik yang baik dalam penyimpanan, serta pengelolaan dan pengarsipan. Reward yang kami berikan yaitu bonus kinerja jika laporan yang diselesaikan tepat waktu tanpa kesalahan, dan juga pengakuan sebagai Customer Service of the Month. Lalu selanjutnya ada punishment-nya yaitu peringatan jika ada kesalahan berulang, maka akan kami memberikan peringatan. Lalu selanjutnya ada peringatan ulang untuk penanganan konsumen yang buruk. Dan juga nih untuk deskripsi pekerjaan yang admin customer itu ada memiliki keterampilan dalam membuat laporan. Karena admin nantinya akan diminta untuk membuat laporan setiap bulannya. Lalu untuk aspek anggaran dan keuangan, untuk kategori infrastruktur, yaitu yang terdiri dari komponen pembelian bangunan, serta renovasi dan fasilitas pendukung, yaitu sekitar 220 juta untuk total. Lalu peralatan produksi, untuk mesin produksi yaitu sekitar 10 juta, dan peralatan pendukung 5 juta. Lalu pengembangan produk, desain, dimulai dari desain 1 juta, dan riset serta pengembangan butuh sekitar 8 juta. Lalu SDM, untuk rekrutmen awal, membutuhkan 10 juta, serta pelatihan karyawan yaitu 5 juta. Yang selanjutnya ada lisensi dan perizinan. Untuk perizinan sendiri dikenakan harga sekitar 5 juta, lalu sertifikasi produk seharga 2 juta. Untuk pemasaran awal, promosi produk itu sekitar 2 juta, dan untuk brandingnya 1 juta. Biaya operasional awal untuk modal kerja sekitar 15 juta, dan untuk biaya cadangan atau untuk biaya pegangan itu sekitar 5 juta. Jadi total estimasinya sekitar 290 juta. Lalu untuk estimasi pendapatan bulanan itu sekitar 30 juta 250 sekian. Itu terdiri dari penjualan bed bomb sekitar 350 unit
per bulan, dan Syssoft 500 unit per bulan. Bedbone sendiri itu merupakan jenis produk yang termasuk ke dalam produk perawatan tubuh. Untuk Syssoft sendiri adalah Syssoft itu garam untuk air mandi. Total pendapatan per bulannya, jika harga unit per unit 65.000 untuk bedboardnya yaitu sekitar 22.750.000. Dan sisal jika harga per unit 15.000 dengan jumlah unit yang terjual sekitar 500, maka akan mendapatkan 7.500.000 rupiah. Lalu selanjutnya ada periode pengembalian investasi atau ROI. Untuk ROI yaitu sama dengan investasi awal per pendapatan per bulan. ROI estimasi sekitar 250 juta per 30.250.000 sama dengan 10 bulan. Dengan asumsi penjualan yang stabil, investasi awal dapat kembali sekitar 10 tahun. Lalu kita masuk ke aspek biaya operasional bulanan atau estimasi biaya operasional bulanan, yaitu untuk gaji karyawan sendiri, tim produksi ada 4 orang, sekitar 8 juta, tim pemasaran 2 orang 4 juta, dan tim administrasi 1 orang sekitar 1.500.000. Untuk utilitas sendiri seperti listrik, air, dan internet itu sekitar 800.000 rupiah secara totalnya. Lalu bahan baku produksi untuk material utamanya 3 juta dan komponen tambahannya 1.200.000. Biaya pemasaran untuk iklan 100.000, untuk pemasaran offline seperti di event atau brosur sekitar 300.000, dan media sosial sebesar 50.000. Untuk biaya transportasi itu yang berupa distribusi produk itu sekitar 400.000, dan logistik bahan baku sekitar 2 juta. Dan untuk selanjutnya itu ada pemeliharaan alat yaitu sekitar 300.000, biaya administrasi berupa pajak dan legalitas serta ATK atau kebutuhan kantor sekitar 500.000, dan biaya cadangan atau biaya tak terduga sekitar 1 juta. Jadi total biaya operasional bulanan ini estimasi 23.850.000 rupiah. Untuk estimasi laba bulanan sendiri untuk laba kotornya sekitar 26.050.000 rupiah, dengan hasil hitungan yaitu total pendapatan dikurang biaya produksi atau bahan baku itu 30.250.000 dikurang 3 juta dan komponen tambahan 1.200.000, sehingga hasilnya yaitu 26 juta per 50.000 untuk per bulannya. Dan total biaya operasional yang diberikan yaitu sekitar dari laba bersihnya, untuk laba bersihnya dari total biaya operasional yang diberikan sekitar 249.500. Laba bersihnya untuk per bulannya yaitu 6.400.000 untuk per bulannya. Kalau ada payback periodnya yaitu 290 juta per 6.400.000, yaitu sekitar sekitar 46 bulan. Jadi 46 bulan itu atau sekitar payback periodnya itu sekitar 3 tahun 10 bulan. Lalu untuk break even point-nya, break bomnya sendiri harga jual per unit 65.000, biaya variabel per unit yaitu untuk variabel per unitnya harga HPP atau harga HPB atau harga pokok barang itu sekitar 25.000, biaya kemasan 2 juta, biaya free shipping 4% yaitu 65.000 dikurang 2.600. Lalu total biaya variabel per unit 25.000 ditambah 2.000 dan ditambah 2.600 yaitu sama dengan 29.600. Lalu kontribusi margin per unit sekitar 35.400. Biaya tetap atau fixed cost sekitar 10 juta. Lalu untuk BP unitnya yaitu dari 35.400, 10 juta,
dikurang 282,49 unit. Jadi dibulatkan ke atas menjadi 283 unit. Untuk BP rupiahnya yaitu sekitar 18.395.000. Lalu untuk sisopnya, harga per unit 15.000. Biaya variabelnya yaitu harga pokok barangnya 7.000, biaya kemasan 1.000, biaya free shipping sebesar dibagi 4% yaitu 15.000 sama dengan 600.000. Total biaya variabel per unitnya yaitu 7.000 ditambah 1.000 ditambah 600 rupiah. Untuk kontribusi marginnya per unit sekitar 6.400. Ini analisis SWOT, SWOT dari faktor internal untuk kekuatannya sendiri yaitu produk untuk variasi atau variatif, keterangannya produk yang diproduksi oleh perusahaan memiliki banyak variasi dari uang yang berbeda dan warna yang berbeda, lalu memiliki banyak manfaat terutama untuk kulit. Yang keterangannya itu manfaat yang ada pada produk ini banyak sekali. Kualitas yang terjamin, kualitas yang terjamin, lalu selanjutnya ada kekuatannya itu yaitu bahan baku yang tidak berbahaya. Dan untuk kelemahannya, harga yang cukup tinggi, target penjualan teruntuk kelas menengah yang ke atas, dan tidak bertahan lama. Kalau faktor eksternalnya yaitu memperluas penjualan, untuk peluangnya itu ada memperluas penjualan melalui toko online atau marketplace, lalu adanya inovasi produk, adanya kerjasama atau kemitraan, dan ada produk yang rilis, musiman, dan terbatas. Ancamannya yaitu persaingan produk sejenis, peningkatan harga bahan baku, gangguan rantai pasok, dan sedikit minat terhadap produk. Untuk analisis kompetitor ada tiga, yaitu keunggulan, kelemahan, serta harga. Untuk keunggulan sendiri, bubble bliss itu berguna untuk memutihkan kulit, mencegah peradangan pada kulit, serta menyediakan add-ons berupa sisal. Untuk selanjutnya, produk kompetitor dari merek The Body Shop, yaitu Moringa Battle Bubble, memiliki kemasan yang mencolok. Lalu untuk produk KKV dari KKV, yaitu berupa Anapel Bath Salt Ball, yaitu mengandung garam Mediterania yang memiliki banyak fungsi untuk tubuh. Kelemahannya yaitu untuk Bubble Bee sulit ditemukan di toko-toko fisik karena kami memang fokus untuk di toko online. Kalau untuk dari The Body Shop, yaitu aromanya yang terlalu kuat, jadi agak bermasalah untuk bagi mereka-mereka yang memiliki sensitivitas terhadap wangi, wangi yang berlebihan. Lalu selanjutnya ada dari KKV, yaitu harganya yang cenderung lebih mahal dibanding kedua produk tersebut. Untuk harganya, Bubble Bliss dipatok dengan harga 65.000 dengan add-ons tambah atau tambahan sekitar 15.000. Untuk The Body Shop 49.000 dan KKV dibanderol seharga 71.800. Lalu ini untuk BMC-nya dan untuk metode pelaksanaan kami tersusun atas founder, co-founder, production, marketing kreatif, dan finance. Untuk foundernya ada kami berempat, yaitu Raina, Fareza, Sabrina, dan saya sendiri, Ika. Untuk co-foundernya Raina, untuk produksinya itu saya sendiri, untuk marketing atau kreatif, itu ada Sabrina, lalu untuk finance ada Alfareza. Sebagai penutup, yaitu yang terakhir, ada tentang urgensi. Untuk urgensinya sendiri, karena bad bomb ini sedang ramai, maka kami juga ingin ikut serta dalam penjualan bed bomb sehingga para konsumen memiliki banyak variasi untuk memilih untuk menggunakan dan salah satunya adalah produk kami yang bisa jadi
salah satu checklist dalam belanja mereka. Untuk reasonability-nya, yang pertama ada permintaan pasar, seperti saya bilang, saat ini memang pasar sedang ramai peminat untuk bedroom sendiri. Selain itu, biaya produksi, lalu juga ada margin keuntungan yang sudah disebutkan yang lumayan untuk per unitnya. Lalu ada pemasaran dan branding, lalu selanjutnya ada persaingan, dan yang terakhir, sustainability usaha. Ya, untuk kesimpulannya, produk ini memang mengusulkan peluncuran produk proposal ini mengusulkan peluncuran produk Bubble Bliss, yaitu bed balm yang dirancang untuk memberikan pengalaman mandi yang menyenangkan dan relaksasi melalui strategi pemasaran yang jelas dan segmentasi pasar yang tepat. Bubble and Bliss bertujuan untuk menjalin kerjasama dengan hotel, villa, dan spa, serta memperluas jangkauan pasarnya melalui platform online. Dan sarannya fokus pada penguatan merek melalui kampanye pemasaran yang kreatif dan kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan visibilitas produk. Maka dari itu juga kami pastikan bahwa semua aspek produksi dan kemasan ramah lingkungan sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran konsumen akan keberlanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana selama presentasi ini banyak kekurangan, baik dari segi pengucapan dan lain-lain, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.